Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran e-learning, di mana kali ini saya akan membahas terkait bagaimana caranya seorang guru untuk menggunakan aplikasi e-learning yang dimiliki oleh SMK Al-Mu'tadin ataupun digunakan oleh SMK Al-Mu'tadin. Baik, langsung saja ya, kita ke pembahasan terlebih dahulu, di mana kita ulas kembali bahwa situs resmi pembelajaran online SMK Al-Mu'tadin ada dua media, diantaranya yang pertama yaitu www.elearning.smk-almu'tadin.sch.id. Ini untuk situs yang pertama. Adapun situs tambahan ataupun sebagai referensi yang lain yang digunakan juga oleh SMK Al-Mu'tadin yaitu www.edmudo.com. Ya, kedua situs ini diharapkan para dewan guru agar memahaminya, karena kedepannya Edmudo pun menjadi acuan untuk pembelajaran. Ya, selain nanti menguasai yang pertama ini, lalu yang kedua ini pun harus menguasai, karena sekali lagi kedepannya kedua situs ini akan kita gunakan. Nah, baik, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu terkait bagaimana cara pengelolaan pembuatan soal ya ataupun materi yang akan diberikan oleh seorang guru di dalam pembelajaran e-learning ini, di dalam e-learning SMK Al-Mu'tadin ini. Baik, langsung saja kita menuju ke webnya. Yang pertama-tama kita buka browser ya, seperti biasa buka browser, lalu kita ketikkan e-learning tadi ya, sesuai dengan alamat e-learning. Kebetulan histori sudah tersimpan ya, kalau kita pernah buka historinya biasanya di Chrome itu tersimpan, kalau belum ya kita ketikkan. Setelah itu kita tekan enter. Oke, sudah masuk ke tampilan awal e-learning SMK Al-Mu'tadin. Langkah yang berikutnya adalah, saya yakin Bapak Ibu harus hafal dulu terhadap username yang berbentuk email dan password yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Jika lupa, sekali lagi ya, jika lupa tinggal berkoordinasi kepada tim SIM yang melalui Adit ataupun Kemal. Baik, saya contohkan di sini guru yang sudah terdaftar yaitu Bu Ais ya. Bu Ais. Lalu setelah kita ketikkan, kita pastikan username sudah ketikkan betul, dan jangan lupa masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah, tekan login. Baik, di sini adalah menu dari guru ya. Di sini menu-menu guru yang mulai dari beranda, pengumuman, pesan, jadwal, mengajar, tugas, materi, komentar. Bahkan bisa menu tambah-tambahan yang sudah ditambahkan, yaitu apa pembelajaran, apa soal, atau gizi-gizi. Nah, yang kali ini yang saya akan bahas adalah terkait bagaimana kita memberikan sebuah pengumuman yang pertama terhadap siswa yang akan kita sampaikan kepada siswa. Misalnya contohnya pemberian materi ya, saya praktekkan ya. Kita masuk ke menu pengumuman, lalu kita buat ya. Setelah kita buat, lalu misalnya tentang kita memberikan pengumuman. Di sini materinya tentang, saya lihat dulu ya, saya sudah siapkan tentang tumbuhan ya, karena Bu Ais ini mengajar mata pelajaran IPA ya. Ini tentang berarti judulnya tentang materi tumbuhan. Nah, kapan mau ditampilkannya? Misalnya terhitung dari tanggal 16 sampai tanggal, katakan misalnya sampai tanggal 21 ya, 16 sampai tanggal 21. Oke. Nah, di sini kontennya atau beritanya apa ya, misalnya silakan ya para siswa untuk mempelajari materi berikut ini ya. Nah, silakan para siswa untuk mempelajari materi berikut ini.
ya. Setelah itu rangkum materi tersebut untuk persiapan, katakan ya, untuk persiapan contohnya misalnya untuk persiapan ulangan. Ya, kalau sudah, berarti karena ini materi ini akan kita tampilkan untuk ke siswa, ya, berarti di sini tampilkan ke siswa, ya, tampilkan ke pengajar yang lain nggak usah, ya, jadi tampilkan ke siswa. Oke, kalau sudah, ya, dari materi ini, oke, sorry ya, saya tambahkan dulu. Silakan para siswa untuk mempelajari materi, ya, ini saya edit dulu, materi tumbuhan, ya, yang berada, sorry ya, ini agak diralat dulu, yang berada di menu, ya kan, di menu materi terkait tumbuhan. Oke, silahkan. Oke, karena keburu-buru ya, udah malam. Ya, nah, baik, seperti itu. Silakan para siswa untuk mempelajari materi tumbuhan yang berada di menu materi terkait tumbuhan. Ya, oke, kalau sudah, lalu simpan. Maka secara otomatis di beranda ini, ya, nanti pengumuman ini karena tidak ada di guru, maka tidak akan tampil di pengumuman. Ya, karena kan kita tujuannya ke siswa. Bagaimana caranya? Ya, kita harus melihat dulu yang versi siswanya. Kebetulan saya sudah siapkan yang versi siswanya ini tadi atas nama saya sudah daftarkan, yaitu avia@gmail.com. Lalu passwordnya adalah avia123. Oke, kita lihat dari pengumuman, ya. Nah, ini yang tadi dibuat oleh Bu Ais. Ya, yang dibuat oleh Bu Ais, materi pengumuman ini. Nah, ini tentang materi tumbuhan. Berarti siswa itu harus melihat materi tumbuhan ini ada info apa nih? Oh, dari siapa nih? Dari Bu Ais nih, ya. Apa? Silakan para siswa untuk mempelajari materi tumbuhan yang berada di menu materi terkait tumbuhan. Nah, kalau dilihat, ternyata, wah, baru hanya limbah industri, belum ada materi tentang tumbuhan. Nah, karena apa? Karena Bu Ais itu belum mengupload materinya. Nah, bagaimana caranya di sisi guru? Ya berarti dari guru sendiri harus menguploadnya di menu materi. Nah, di menu materi ini karena yang akan di-share adalah file, ya kan? Berarti di sini kan ada yang tertulis ya. Kalau tertulis bedanya tidak hanya berita saja, tetapi tidak ada komentarnya atau sorry tidak ada filenya. Tetapi kalau yang istilahnya kalau yang file ini berarti ini nanti ada filenya disisipkan. Oke, saya contohkan di sini. Misalnya materi tumbuhan, ya kan? Nah, karena pelajarannya IPA, lalu buat kelas berapa? Ternyata yang dituju adalah buat kelas 10 OTKP. Ya. Oke, karena mata pelajaran itu ada di kelas 10 OTKP. Mata pelajaran IPA itu ada di kelas 10 maksudnya. Oke, lalu kita sisipkan filenya. Ya, kita sisipkan filenya. Oke, saya anggap aja ya. Ini sudah disiapkan, ya anggap saja ini sudah disiapkan. Misalnya filenya ini. Ya, meskipun ini saya ulang lagi tentang limbah. Sebetulnya filenya belum disiapkan. Ya, kita harus download dulu sebetulnya filenya, kita cari dulu. Ya, kalau sudah, ya yakin sudah ada filenya atau saya pernah download, saya taruh mana ya? Ya, ini. Oke ya, ini file ini adalah file dari tentang materi tumbuhan. Lalu kita open. Akhirnya kita sisipkan file ini, lalu kita simpan. Oke, kita tunggu sabar sebentar, tergantung daripada internet Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau sudah, kita bisa mau langsung terbitkan atau konsep. Ya, kalau tetap di konsep, lalu kita update,
ya, maka yang terjadi di sisi siswa, ya, di sisi siswa itu kalau kita klik materi tidak ada perubahan, tidak ada penambahan. Karena apa? Konsep baru belum diterbitkan sama Bu Aisnya, ya, sama gurunya. Lalu bagaimana? Harus diterbitkan, ya, tinggal diedit lalu terbitkan. Oke, kalau sudah diterbitkan, ya, berarti di sisi siswa di kelas 10 OTKP, kalau kita refresh ataupun masuk ke materi kembali, ya, lihat materi tumbuhan sudah masuk, ya. Bagaimana cara mendownloadnya? Lihat, ya, cara mendownloadnya tinggal diklik detail. Maka terbuka tab yang baru, tinggal kita download di sini. Ya, tinggal kita download di sini, ya kan? Oke, ini terdownload, berarti materi tersebut sudah terdownload. Ini juga seorang guru atau mahasiswa bisa memberikan sebuah komentar di sini, ya kan? Sebuah post gitu kan, ya. Misalnya ini kan dari segi siswa ya, memberikan post gitu ya, memberikan sebuah komentar, misalnya terima kasih Bu, ya kan? Terima kasih Bu. Nah, pada saat di post, nah, nanti Apia Ilma mengatakan terima kasih. Jadi dalam post ini nanti bisa saling diskusi ya antara guru dan siswa. Oke, sampai di sini ini kita tutup kembali, berarti sudah terdownload ya. Sampai sini materi memberikan materi kepada siswa ya dari seorang guru ya. Ini adalah Bu Ais, dalam hal ini Bu Ais memberikan materi tentang tumbuhan gitu ya. Maka dari segi siswa pun nanti akan ada data tersebut ya, yang penting sudah diterbitkan. Oke ya, ini materi yang pertama, berarti sangat mudah ya terkait ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Lalu bagaimana kalau kita mau memberikan tugas ataupun ulangan? Ya, pastikan ya kita berada di area kita ya, di area kita di mana kita memberikan tugas dan ulangan. Bagaimana tugas ataupun ulangan? Tinggal klik di tugas. Ya, tinggal klik di tugas. Kebetulan nih Bu Ais sudah pernah melakukan ulangan limbah tentang limbah industri, ya sudah diikuti, ya sudah dijalankan. Nah, kita bisa tambahkan sebuah karena ini materi sudah berbeda lagi tentang tumbuhan, ya berarti tinggal kita tambahkan tugas ganda. Artinya karena ini kan kita mau membuat misalnya pilihan ganda. Yang pertama pastikan siapkan dulu soal-soalnya ya, siapkan dulu. Nah, ini kita contohkan misalnya ulangan sorry ya, ulangan terkait tumbuhan ya, ulangan tumbuhan ya. Ini pelajarannya IPA. Buat kelas berapa aja yang mau ulangan? Misalnya 10 OTKP 1, OTKP 2, OTKP 3, OTKP 4. Karena ini IPA pelajaran kelas 10 ya, 10 OTKP, maka sampai 4 ya. Kebetulan di Al-Muntadin ini 10 OTKP-nya ada 4 kelas. Lalu apa infonya? Kerjakan ulangan dengan jujur misalnya ya. Oke, kalau sudah ya info ini nanti akan ada di redaksi. Lalu maksimal soal, jumlah soal. Sebetulnya kita harus siapkan dulu soalnya. Misal kalau kayak ini ya, ini soal ada berapa nih? Ada 6. Ya kan? Anggap aja nanti saya contohkan, kalau terlalu banyak juga yang penting Bapak Ibu intinya mengerti ya. Kalau mau menambahkan soal itu sangat mudah. Yang penting ini akan saya demokan 2 soal ya, 2 soal. Berarti di sini kalau saya inginnya 2 soal berarti 2 ya. Lalu mode urutan ini ya, misalnya saya pengen acak ya, nanti mode urutannya acak soalnya, berarti dia acak. Kalau mau berurutan ya berurutan. Nah, kebetulan saya pengen acak. Pilihannya pun juga begitu acak ya. Lalu tampilkan soalnya mau kayak gimana? Mau langsung ditampilin semua ataukah satu ini kayak ini ya, satu per satu, ini 5/5 langsung 5, ini per 10 soal. Karena ini cuma 2 soal, ya udahlah kita buktikan dengan satu-satu. Oke ya, durasinya anggap misalnya satu soal 2,5 menit, berarti kan 5, katakan seperti itu. Tergantung Bapak Ibu sekalian durasinya mau seperti apa. Lalu tampilkan nilai ke siswa ya, apakah mau ditampilin? Nggak usah, sebaiknya nggak usah agar siswanya nggak galau gitu kalau melihat hasil nilainya, ya berarti jangan tampilkan. Kalau mau tampilkan ya,
Ya, setelah selesai mengerjakan, ya, jadi setelah selesai mengerjakan, ditampilin juga bisa. Setelah status tugas ditutup, juga langsung ditampilin ke siswa juga bisa, ya. Ya, dalam hal ini, misalnya saya tidak menampilkan ke siswa. Lalu kapan terbitkan istilahnya nanti ini kita membuat soal tentang tumbuhan ini kapan mau diujikan? Misalnya mau diujikannya, ya, yang ketiknya harus kayak gitu ya, 2020 tahun dulu, lalu bulan, ya bulan ini bulan 3, tanggalnya misalnya sekarang dari tanggal 16 ya, karena kalau saya tanggal 17 baru besok nih saya baru bisa ujiannya. Nah, jamnya katakan tadi jam 22 sudah bisa diakses, lalu batasnya 2020 tahun dulu ya 03 sampai eh, tanggal 17 ya. Jadi ini dibalik ya. Saya ingatkan tahun, bulan, tanggal, lalu jam. Jamnya misalnya 22 juga ya, jam 10 malam juga. Oke, seperti ini. Berarti ini seharian dari tertanggal sekarang sampai esok ya. Oke, kalau sudah simpan. Oke, kalau sudah simpan, kita langsung menuju ke secara otomatis pembuatan soal. Ya, pembuatan soal tinggal tambah pertanyaan. Ya, tinggal tambah pertanyaan. Nah, dari sinilah pertanyaan terserah mau diketik secara ini monggo atau mau di copy paste yang sudah Bapak Ibu siapkan. Tinggal misalnya nih berarti soal dulu ya, soal di klik kanan ya copy ya, lalu pindahkan ke dalam sistem ya. Oke, sorry ya saya ulang ya. Di sini klik kanan paste. Oh sorry di sini klik kanan langsung aja copy paste ya. Copy paste ya. Kan kalau di sini kan copy paste-nya seperti ini ya, yang ada di keyboard aja. CTRL V ya, CTRL V. Ya sekali lagi CTRL yang ada di keyboard V berbarengan. Ya, kalau yang tadi diklik seperti itu hasilnya berbeda soalnya ya. Kalau sudah, ini kan nggak rapi nih, rapikan Bapak Ibu. Nah, seperti itu kan rapi ya. Oke, sekarang jawabannya ya. Jawabannya berarti satu persatu. Mulai A dulu. Ya, ini saya cepetin aja ya. Kalau di keyboard itu, kalau tadi di mouse itu kan klik kanan, copy. Kalau pengen lebih cepat Bapak Ibu, ya di keyboard itu ya tekan CTRL C. Itu artinya mengcopy. Ya, mengcopy lalu kita masukkan di dalam pilihan A ya. Kita kontrol V. Ya kan? Nah, A-nya nggak hapus lah. Nggak usah ya. Oke, lalu yang kedua ya, yang B-nya sorry, yang B-nya Ctrl C lagi. Lalu di sini berarti di bagian B ya. Lalu yang selanjutnya C ya. Ya, ini di C. Nah, ini kan ada opsinya depannya ya apa saja. Ya, lalu lagi yang D-nya ya, yang D. Oke, yang D. Terus juga ya, yang terakhir adalah yang E. Kenapa sampai E? Biasanya kalau SMA, SMK itu opsinya sampai 5 ya, sampai E. Oke. Nah, setelah ini kita isi apa namanya pilihannya, lalu kuncinya. Kuncinya apa? Oh, jawabannya D. Ya, kalau jawabannya D, berarti kita lihat ini kan D nih. Ya, ini D. Berarti kuncinya taruh di sini. Ini adalah kuncinya, berarti jawabannya D. Oke, kalau sudah yakin dan sudah benar, ya Bapak Ibu silakan simpan pertanyaannya. Oke, satu soal sudah dan lihat jawabannya ada di posisi ya kunci jawaban ada di posisi D. Oke ya, ini satu soal. Karena kan tadi kita bikinnya dua soal, berarti tambahin lagi. Oke, saya percepat saja ya. Ini langsung kita copy, Ctrl C, lalu kita taruh lagi di sini ya. Terus jawabannya sekarang Ctrl C. Lalu sekali lagi untuk naruh di sini ya menggunakan apa namanya keyboard adalah Ctrl V. Ini bermain saya jujur saja saya menggunakan mouse ya. Mouse itu untuk pindah-pindah biar cepat kemari ya. Sorry biar pindah cepat-cepat kemari ya. Cepat kemari lalu juga masuk juga ya. Lalu pakai keyboard itu lebih cepat sebetulnya
pakai mouse ya. Tinggal di sini Ctrl V. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa ini sangat mudah. Sekali lagi terus sampai tercopy semua opsinya. Ini di C. Oke, lalu tinggal D dan E. Satu-satu ya Bapak Ibu ya, nggak bisa sekaligus. Ya, nggak bisa sekaligus. Ini di D. Tinggal satu lagi terakhir. Ya, ini di C. Di apa namanya? Di E. Ya, ini kalau ke bawah ngantuk nih jadinya sudah apa namanya pembuatan video ini tadi sudah yang buat siswanya ya. Lalu yang terakhir adalah kita lihat opsinya. Oh, ternyata jawabannya adalah C. Berarti kita arahkan posisinya di C. Oke, kalau sudah yakin sudah apa namanya sudah terisi semua ya, baru simpan. Ya, kita lihat ini pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan yang kedua serta jawabannya berada di posisi C. Ya, oke ya, karena tadi cuma 2 soal, ya berarti saya rasa ini hanya sebagai contoh saja, saya rasa cukup. Ya, tinggal yang berikutnya, langkah berikutnya ngapain gitu ya. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu di sini klik terbitkan. Ya, posisinya akan seperti ini. Artinya, kalau diterbitkan, ya dari segi siswa nanti kalau kita lihat ya, di segi tugas akan terlihat. Nah, seperti ini. Ya, siswa sudah bisa mulai mengerjakan karena sudah masuk waktu. Tapi kalau Bapak Ibu ini tutup ya, maka di segi siswa kalau kita masuk maka belum ada. Ya, tergantung Bapak Ibu mengaktifkan atau tidaknya. Ya. Dan saya mah mau saya aktifin, langsung saya buat, langsung saya aktifin, tapi tanggalnya masih belum masuk misalnya, ya dia nanti sistem akan menyesuaikan sesuai dengan tanggal dan waktu. Oke ya, Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga di dalam tugas ini, ya, nah ini kelihatannya Bapak Ibu juga bisa lewat dari sini, ya. Oke ya, kita masuk ke siswa, ya. Di siswa kita masuk ke tugas, kita akan mengerjakan tugas dari Bapak Ibu, ya. Oke, kita sabar sebentar, loading ini ya. Oke, kalau sudah berarti di sini muncul button mulai kerjakan, berarti kerjakan. Ini dari segi siswa ya nantinya. Oke, karena tadi waktunya 5 menit, ya lihat terhitung mundur. Dan di sini lihat Bapak Ibu bisa melihat di sini ada 2 soal ya di sisi kanan Bapak Ibu. Ya, oke, ini yang tampil satu-satu. Karena tadi kita menginginkan satu soal tampil. Tetapi bisa per 5, per 10, atau semuanya. Oke ya, langsung saja kita isi, kita mulai. Tumbuhan lumut disebut sebagai peralihan tumbuhan berstatus ke tumbuhan berkormus karena, nah, kita lihat ya dari soal ya. Kita lihat dulu dari soal. Dia soal berapa ini? Tumbuhan. Nah, tadi tumbuhan apa? Sorry ya, saya agak-agak ini nih. Tumbuhan lumut. Nah, ini berarti soal pertama. Kan jawabannya D nih. Tidak memiliki berkas pembuluh. Kan di D dia. Nah, sedangkan di sini apa? Tidak memiliki berkas pembuluh. Nah, posisinya masih sama nih. Enak nih. Berarti di D. Karena ini berarti di awal nggak diacak. Ya. Nah, kalau kita masih ragu-ragu dengan jawaban, tinggal klik ini aja. Nanti ya perbedaannya terlihat. Kalau sudah yakin, ya ragu-ragunya dihilangin, dia hijau. Kalau warna kuning berarti masih ragu-ragu. Oke ya. Kalau sudah yakin, kita next di nomor 2. Ya, karena ini cuma 2 nomor ya. Oke, di dua nomor ini tumbuhan yang memiliki ciri berklorofil ya. Nah, ini kita lihat ya di soal kita itu jawabannya adalah suplir, semanggi dan lumut hati. Ada di C. Ya. Kalau di sini nah, ini ya. Suplir, semanggi dan lumut hati. Nah, ya. Oke, ya kebetulan ini posisinya tidak terlalu acak secara semuanya. Nah, tergantung sistem nanti. Bisa jadi yang partner kita satu lagi, kalau misalnya dia mengerjakan ini, ya dia akan berbeda. Oke ya, lihat statusnya hijau sudah dua-duanya. Ya berarti kalau hijau ini
sudah mengerjakan. Dan lihat durasi waktu terus berkurang, artinya jangan sampai kita kalau soalnya banyak jangan sampai kita waktunya kehabisan. Kita harus manfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, kalau sudah yakin, meskipun waktu masih ada, boleh langsung selesai mengerjakan. Nanti akan ada pertanyaan, apakah yakin untuk mengakhiri pengerjaan tugas ini? Kalau belum yakin, ya nanti dulu. Ya kembali lagi ke sini. Kita bisa cek lagi. Saya nggak yakin nih, saya mau ganti. Gitu ya. Ini saya salahin dulu ya, biar kita ketahuan. Saya salahin. Misalnya ini, ya nomor 1 misalnya gitu ya, berproduksi. Seharusnya kan tadi ini ya, tidak memiliki berkas mulut. Oke, kalau kita silent 1 dan waktunya sudah, ingat untuk selesai mengerjakan itu kita harus berada di posisi akhir, ada di last. Ya, nah ini baru muncul ini ya, karena ada di akhir, nggak ada dia di tengah-tengah ataupun di awal, nggak ada. Ya di akhir pastinya. Langsung kita kalau sudah yakin berarti selesai mengerjakan, ada pertanyaan, ya saya sudah selesai. Oke, ini dari segi siswa. Ya, berarti siswa itu udah hilang tuh tadi yang selesai mengerjakan sudah hilang. Kenapa nggak ditampilin? Karena tadi seorang gurunya ataupun gurunya itu tidak mengizinkan untuk ditampilkan hasilnya. Ya, nanti terserah Bapak Ibu lah mau ditampilkan terserah, tidak pun tidak menjadi masalah. Oke ya, di sini berarti siswa sudah mengerjakan ya. Lalu dari sisi gurunya kita lihat. Ya, pada saat di sisi gurunya ya, kita lihat karena tadi ulangan tumbuhan ya, kita tinggal lihat nilai. Ya, kita lihat nilai. Nah, lihat Afia ini ya dapat nilainya 50. Berarti kan dua soal tadi, berarti bobotnya itu masing-masing 50 dibagi 2 ya, karena kan nilainya ratusan. Puluhan ya. Puluhan sampai 100 paling tinggi. Berarti karena 2 soal berarti kan 50-50 bobotnya. Secara otomatis sistem akan mengaturnya seperti itu gitu ya. Nah, makanya salah satu ya kita lihat salahnya di mana. Ya, ini bisa dilihat, bisa dilacak bahasanya kesalahannya dia. Ya, benar dan salahnya tuh pengerjaan dan jawabannya harusnya mana. Ya kan, berproduksi ya. Nah, itu seperti itu. Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Seharusnya jawabannya adalah D. Kali ini kita jawabannya benar. Nah, kita lihat jumlah soal 2, jumlah benar 1, jumlah salah 1, jumlah kosong ini buat apa? Kalau waktunya kehabisan secara otomatis nanti tidak dikerjakan kan tuh soal, berarti dia nanti akan ada di sini. Ini 50 total nilainya. Oke, ini bisa di print ya, kalau seandainya ini dibutuhkan di print. Oke ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya, sangat mudah. Nah, lalu bagaimana saya mau narik data ini ya kan? Ngambil nih, saya mau rekap, ini bisa diekspor ke Excel atau di print langsung ya, ke kelas. Ya, bisa seperti ini. Ya, ini tinggal Ctrl V. Ya, Ctrl V di keyboard ya, lalu tinggal di print. Ya, Ctrl V ya, sekali lagi ya, kalau mau di print ya, kita enak kan? Sudah sangat dimudahkan. Ya, atau kita mau tarik saya mau tarik Excelnya ini, ekspor ke Excel. Ya, ekspor ke Excel, pilih kelasnya, lalu ekspor ke Excel. Nah, ini berada di bawah. Kita lihat ya sudah berada di bawah, tunggu dulu sabar. Kalau sudah, nah ini udah selesai, berarti sudah tidak ada birunya, berarti sudah selesai. Lalu kita cek, yes, oke ya. Nah tuh, ya, ini pun enak ya, nilai sudah ada semuanya. Oke, benar salah, kosong nilainya. Ya, Bapak Ibu bisa tinggal merekap saja. Kita sudah dimanjakan, sudah tidak ngoreksi-ngoreksi lagi sistem yang mengaturnya. Hanya capek di awal, yaitu kita terkait pembuatan soalnya. Bapak Ibu, misalnya seandainya Bapak Ibu mau menutup terlebih dahulu, ya kan? Berarti ini nanti akan tertutup soal ini, ya, tidak akan dimunculkan meskipun sedang tanggalnya, ya sedang tanggal yang sudah ditentukan sudah masuk. Tapi kalau ini tidak diterbitkan, berarti tidak akan tampil. Bapak Ibu ingin menambahkan soal lagi, misalnya karena baru 2, ya silakan di sini, ya tambah lagi, oke? Atau tetapi ingat, karena tadi 2, ya istilahnya pengaturan awal 2, Bapak Ibu harus ngedit di sini, bagian edit. Nah ini 2 ini tambahkan, ya tambahkan. Jadi berapa Bapak Ibu soal yang mau ditambahkan, ya jangan sampai
soalnya tadi bertambah tapi di sini nggak diedit, ya nanti yang akan ditampilkan cuma 2 soal ya di dalam ujian anak-anak. Oke, paham ya sampai sini ya? Dan ini pun durasinya semakin banyak soal kan pasti waktunya akan bertambah. Oke ya, saya rasa ini bisa dipahami. Oke, ini dari segi guru, sekali lagi ini nanti kalau sudah dibuat jangan lupa ini diterbitkan. Oke ya, nanti dia kalau udah lewat dari tanggal yang sudah ditentukan otomatis dia akan menutup sendiri. Ya, akan menutup sendiri. Oke, mungkin itu ya terkait pilihan ganda. Kalau esai, ya tinggal tambahkan tugas esai. Ya, tambahkan tugas esai sama, dibuat dulu apa namanya untuk keterangan di awalnya, untuk kelas, untuk judulnya apa, mata pelajarannya apa, kelasnya apa, lalu infonya apa, ya, durasinya seperti apa. Nah, kalau sudah, nanti dia arahnya akan diarahkan ke dalam pembuatan soal esai. Bapak Ibu nanti juga bisa memberikan penilaiannya. Tambah tugas upload. Nah, ini ya, tambah tugas upload. Siswa juga nanti bisa memberikan tugas upload. Ya, tadi ada pertanyaan kemarin itu salah satu guru, bisa nggak Pak siswa memberikan tugas upload? Ya, kita tes aja ya. Kita tes misalnya tugas apa namanya tumbuhan. Oke, pelajarannya IPA. Ya, hanya untuk kelas 10 OTKP 1 gitu ya. Karena tadi yang siswa itu di kelas 10. Oke. Mau diisi infonya monggo, enggak pun bisa di strip aja nggak apa-apa. Tampilkan nilai ke siswa. Oke, ya. Lalu terbitkan tertanggalnya misalnya karena ini historinya sudah tersimpan, kita enaknya nggak perlu ketikin lagi. Oke, saya anggap ini tanggal 17 ya 00. Nah, ini jujur Bapak Ibu nih ya, saya membuat ini setengah satu ini. Setengah satu ya demi Bapak Ibu dan yang lainnya biar bisa pembelajaran secara online di rumah selama 14 hari ke depan ya. Lalu yang berikutnya ya ini kalau sudah ada sih kita nggak usah ketik lah, nggak usah ketik ya, tinggal ganti-ganti aja ya kan. Ini sampai katakan sampai tanggal 17 tapi jamnya nanti jam 22 jam sampai jam 10 malam ya. Oke. Oke kalau sudah ya kan simpan. Oke. Nah ini lihat terbitkan jangan lupa. Oke. Kalau sudah diterbitkan, ya kan? Kalau sudah diterbitkan, apa yang terjadi di segi siswa, ya kita lihat. Nah, lihat, ya, siswa sudah ada keterangan mulai mengerjakan juga. Ya, oke. Lampirkan filenya. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu ya kemarinnya ada yang nanya sama saya, bisa nggak hasil karya siswa itu diupload gitu ya? Ternyata bisa gitu kan, ternyata bisa. Ya, misalnya contohnya misalnya karya dia katakan ini ya. Ini dah ya bahasanya ya, ini tugasnya dia, diupload ke dia. Ya, diupload, proses ya. Mohon tunggu, halaman akan segera dialihkan. Oke, berarti dia sudah mengerjakan. Dari sisi gurunya bisa dilihat, ya kan? Apa yang bisa dilihat? Ya kita bisa koreksi nih. Siswa ngerjainnya bener gak nih? Gitu kan? Mau kesini nanti, ya kan? Nah, kita bisa koreksi. Nah, ya, kita bisa download. Ini download dulu nih. Di sini nih download. Masih download, ya kan? Dicek apa yang dikerjain sama siswa itu. Ya kita nanti ya kita analisa dulu ya. Kita analisa, kita cek ternyata ya karena tadi saya asal-asalan saja ya filenya ya ini hanya sekedar contoh. Oh iya. Setelah kita nyatakan ternyata dia buatnya benar, berapa kita mau ngasih nilai ya terhadap tugas yang sudah dikirimkan ke kita. Misalnya saya kasih nilai 85. Oke, simpan. Oke, kalau sudah ya ini sudah terupload nilainya, tutup. Ya, maka di sini nilai 85. Coba kita lihat dari segi siswanya ditampilkan tidak? Ya. Oh, tidak ditampilkan ya. Karena apa namanya? Siswa itu
karena tadi pengaturannya ya tergantung kita sih sebetulnya ya. Intinya siswa sudah memberikan tugas itu sudah sangat bagus ya di dalam aturan yang mungkin yang memang mereka harus jalankan ya terkait tugas ini. Tugas ini pun bisa ditarik ke export ke Excel atau di print ya. Jadi kita bisa arahkan kelasnya, lalu kita bisa ngecek terkait tugas mereka. Nilai tugas tumbuhan pelajaran IPA atas nama Avia 85. Oke ya Bapak Ibu ya, sangat simpel ya terkait menu-menu yang sudah dikembangkan ya, sudah dikembangkan oleh tim ya, dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini tanpa harus capek. Intinya hanya capek di awal. Contohnya pembuatan soal ya kan. Lalu ya apa namanya? Step-step ini harus diikutin ya. Ini saya rasa Bapak Ibu ini bisa memahaminya pelan-pelan ataupun nanti apabila ada kesulitan bisa tanya ke tim SIM ataupun ditanyakan ke saya secara langsung. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang lain-lainnya saya rasa nih. Oh iya, ada satu Bapak Ibu saya mohon jadwal mengajar ya karena saya melihat nah ini contoh ya. WIS ini belum memasukkan jadwal mengajar. Tolong Bapak Ibu jadwal mengajar itu diisi ya. Contoh misalnya hari Senin. Hari Senin itu Ibu ada gak jamnya? Oh ternyata kalau kayak Bu Ais hanya ada jamnya misalnya hari Kamis. Ya berarti isi hari Kamis ya di kelas berapa, mata pelajarannya apa, jam berapa nih. Ya ternyata di OTKP 1 IPA itu jam pertama 07 ya 00 katakan sampai 2 jam biasanya 08.30 atau 08.20 ya. Contohnya seperti itu. Simpan. Nanti secara otomatis di siswa itu akan ada ya, akan ada apa namanya? Data. Contohnya kan kalau kayak ini kan kita lihat ya dari segi siswa ya. Ya. Nah, Bu Ais sudah ada belum? Nah, belum ada. Ya kan Bu Ais belum ada karena belum mengisi yang tadi dan ini belum diokehin. Coba kalau udah disimpan, ya kalau sudah disimpan secara otomatis maka mapel tersebut sudah ada di sini. Ya, saya contohin ya. Ya, kalau sudah ada simpan. Oke, maka secara otomatis nah di sini tertera di TKP 1 jam 7 di segi siswa ya. Nah, lihat mulai speed jam 7. Nah, cuma kan bentrok nih kan nggak mungkin bentrok dengan pelajarannya Bu Umi. Makanya nanti harus dipastikan di kelas OTKP 1 itu jam berapa kan gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, tolong diisi ini biar siswa juga bisa mengecek jadwal pelajaran dari sistem ini. Karena kalau nggak diisi oleh gurunya, ya seperti ini ya, seperti ini Selasa nih. Ya, apakah kelasan itu kan nggak mungkin kosong. Ya pelajaran siapa tuh dan Senin masa cuma satu pelajaran karena memang dasarnya gurunya belum mengisi. Jadi minta tolong sekali lagi di bagian menu jadwal mengajar ini tolong ditambahkan ya kan disesuaikan pilih kelasnya dulu sekali lagi nih pilih kelasnya ya pilih kelasnya setelah pilih kelasnya pilih mata pelajaran ini harus wajib pilih kelas dulu baru dia tampil ya karena kalau belum pilih kelas ya dia nggak akan tampil jadi pilih kelas dulu ya pilih kelas dulu TKP 1 ya nanti Bapak Ibu juga terusin begitu di jam kedua ternyata saya contohnya ya di jam kedua di jam kedua ternyata saya mental di OTKP 3 ya kan pelajarannya IPA tapi di jam berapa oh di jam 08.30 gitu kan ya 08.30 08.30 gitu kan sampai jam katakan 09.15 katakan ya katakan seperti itu nah, nanti secara otomatis sistem akan mengatur dan menempatkan sehingga siswa semuanya tahu ya saya rasa demikian ya Bapak Ibu ya materi kali ini ya mudah-mudahan bisa dipahami sekali lagi kalau bingung atau ada hal yang perlu ditanyakan bisa japri ke saya ataupun ke tim SIM intinya adalah dari tugas ini bisa untuk mengirimkan tugas anak ya kan bisa juga buat ulangan ya itu ya terjawab kalau nggak salah pertanyaannya Bu Vika ya kalau nggak salah ya bisa nggak siswa memberikan tugas mengupload lalu kita ngecek ya ternyata bisa di sini. Oke ya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian terima kasih atas segala perhatiannya
Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ya membuat Bapak Ibu lebih semangat ya terkait belajar di dalam pembelajaran media online ini, karena sebetulnya kalau kita sudah bahasanya kecanduan, asik dengan media online ya seperti ini, ya saya yakin sangat membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses belajar mengajar. Dan ini pun saya mengharapkan tidak hanya digunakan hanya pada 14 hari ini ya, yang dimana siswa belajar di rumah, tetapi setelah itu pun kedepannya sistem ini harus selalu digunakan untuk entah itu ulangan ataupun hal-hal yang lainnya di dalam pemberian tugas. Ya, demikian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat beristirahat. Kebetulan sudah jam setengah satu ya. Ya, selamat beristirahat. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Kalau ada permasalahan, sekali lagi bisa kontak ke saya ataupun ke tim SIN. Ya, jangan lupa Bapak Ibu ya, setelah ini kita gunakan, setelah sudah selesai kita menggunakan, ini kita tutup dengan langkah klik di atas ini, lalu kita pilih logout. Ya, pastikan berada ke menu depan, karena khawatir kalau kita nggak logout, ya kita kelupaan, akhirnya ada yang jahil lah. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, sekian materi kali ini ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.